Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita akan mengkaji tema tentang konsekuensi syahadat. Syahadat seperti yang kita tahu itu adalah kesaksian iman. Pertama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya syahadat tauhid. Lalu yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat Rasul. Rasul. Syahadat ini setiap hari kita ikrarkan. Adzan itu kita mendengar ada syahadat. Ketika sholat, tasyahud awal, tasyahud akhir, itu kita bersyahadat. Itu bisa kalau setiap sholat 5 waktu itu 2 kali tasyahud, berarti kita minimal 10 kali itu mengikrarkan syahadat ini. Dalam bangunan Islam, kalau Islam itu diibaratkan sebuah bangunan ya, yang terdiri dari 5 rukun, Nabi memosisikan atau meletakkan syahadat itu sebagai rukun yang pertama. Jadi bunyal Islam ala khamsin, bangunan Islam itu ditegakkan berdasarkan 5 rukun pokok. Nah, beliau sebut pertama kali itu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu menyatakan kesaksian iman, bukan sekedar pernyataan lisan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulnya. Kemudian syahadat juga itu menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam Islam, ke dalam bangunan Islam. Sahabat Anas bin Malik menuturkan bahwa ketika Kanjeng Rasul mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, Yaman ini dikenal sebagai berada di Arab bagian selatan. Yaman ini dikenal sebagai negeri Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu Yahudi Nasrani yang menonjol
Nasrani. Ya. Nabi memberi pembekalan kepada sahabat Mu'ad, nah, kamu akan datang ke negeri ahlul kitab. Maka yang pertama kamu ajarkan kepada mereka, fa'alimhum annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi ini pintu gerbang. Ya. Sampai sekarang kalau orang berasal dari agama lain, tetenger dia jadi mu'allaf, jadi masuk Islam itu dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kalau yang memang ada yang sudah ada di dalam, seperti kita ini lahir dari keluarga Muslim, itu syahadat itu dengan sendirinya jalan. Ya. Tidak perlu ada diajarkan khusus anak kita mau masuk Islam. Anaknya orang Islam itu sudah dihukumi Muslim, kecuali kalau dia nanti menyatakan keluar, ya, menyatakan keluar. Jadi masih kecil, meninggal, ya dia dirawat sebagaimana agama ayahnya. Ya. Dari kecil ayahnya meninggal, dia berhak untuk mendapatkan waris. Dia dihukumi agamanya sama dengan agama ayahnya. Tapi kalau nanti setelah dewasa dia murtad, nah baru dia berada di luar. Ya, kenapa di lingkungan orang Islam kok tidak ada pensyahadatan? Ya, karena anak-anak orang Islam itu sudah dihukumi sebagai Muslim. Ada 2 item bahasan kita pagi hari ini. Ya. Tadi ada 2 syahadat. Pertama syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah kita menyatakan ini, konsekuensinya itu apa? Kita pagi hari ini kaji yang konsekuensi dari syahadat tauhid. Ya. Kanjeng Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 168, beliau pernah diminta oleh salah seorang sahabatnya bernama Sufyan bin Abdillah. Sahabat ini datang ke Rasul, terus dia bilang, ya Rasulullah, qul li fil islami qaulan, ucapkan kepadaku 1 perkataan mengenai Islam, ya. La as'alu anhu ahadan ghairaka, yang dengan berpegang pada kalimat yang pendek itu, tentang kalimat itu, aku tidak perlu lagi bertanya mengenai Islam itu ahadan ghairaka, kepada orang lain. Jadi dia ingin mendapatkan penjelasan mengenai cara berislam yang tuntas,
dengan kalimat yang tuntas sehingga nggak perlu lagi nanya-nanya ke yang lain. Nabi kemudian menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata beliau, ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Qul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Maka dari kalimat pendek Kanjeng Rasul ini hanya terdiri dari dua perintah. Perintah pertama, katakan aku beriman kepada Allah. Perintah kedua, istiqomahlah. Ya, kemudian istiqomahlah. Ya. Maka konsekuensi dari la ilaha illallah itu adalah semua terangkum dalam perintah istiqomah. Kenapa la ilaha illallah kok perlu dinyatakan? Itu karena perkataan itu mencerminkan kemantapan hati. Orang kalau sudah hati mantap itu biasa muncul dalam ucapan. Aku harus menang. Oh, itu ada kemantapan dalam hati. Orang kalau seneng kepada lain jenis itu kalau ragu-ragu dia simpen aja. Tapi kalau dia mantap dia akan nyatakan. Ada tindakan yang kemudian dilahirkan, entah menyatakan ke orang tuanya agar melamar, itu bentuk kemantapan, menjadi keluar ke zahir. Tapi kalau masih ragu-ragu biasanya orang diam aja. Di pasar lihat-lihat, kayaknya cocok, tapi duitku cukup enggak, paling-paling takon tok. Niki pinten, baru dijawab sekian, nah menang dia, nggak cukup duitku. Tapi kalau mantep, setelah itu dia pulang, ambil balik. Jadi ini iman perlu dinyatakan karena itu mencerminkan kemantapan hati. Lalu yang kedua, itu efek sosialnya, orang sekitar itu menjadi tahu dia siapa sehingga perlakuannya sesuai dengan imannya. Kalau enggak, sekitar itu enggak tahu. Iki wong iki opo agamanya. Lawong tidak pernah kemana-mana. Di tempat saya pernah terjadi seperti itu, meninggal, lapor Pak RT, kata keluarganya ini Muslim. Tapi setelah didatangi ke kamarnya, lalu di atas kepala ini di tembok itu ada patung salib. Terus KTP-nya itu non muslim. Tapi keluarganya bilang, "Enggak, itu cuma anu aja, ini muslim." Nah, akhirnya karena ragu-ragu itu hanya diserahkan ke keluarganya, bagaimana merawatnya, karena formal tertulis bukan Islam, tanda-tanda fisik
yang ada di kamarnya itu ada patungnya, dia sendiri tidak menampakkan apakah ke masjid atau datang ke acara-acara keagamaan, nggak pernah. Hanya diserahkan ke, jadi tapi sudah zaman lama. Jadi pernyataan itu penting, karena secara sosial punya efek. Kalau orang tidak diketahui itu, nanti itu perlakuan yang lain menjadi remeng-remeng, ya, jadi remeng. Kalau dia mau melamar, kalau tidak jelas, ini yang melamar anakku ini seiman atau tidak, maka di situ butuh syahadat. Ketika Nabi mau menerima laporan ruqyat yang tidak dikenal dari orang-orang yang berasal dari pedalaman, datang ke Nabi kalau dia kemarin melihat hilal, Nabi nanya, apakah Anda bersyahadat? Setelah ya, baru kemudian dilanjut laporannya. Oke. Nah, istiqomah terhadap syahadat tauhid itu ada 4. Dari konsekuensi istiqomah terhadap syahadat tauhid itu ada 4, ya. Yang terkait dengan wujud Allah, terkait dengan hak Allah untuk disembah, untuk diibadahi, terkait dengan hak Allah untuk dimintai, dan terkait dengan hak Allah untuk menjadi tujuan dari segala amal perbuatan. Yang pertama, la ilaha illallah punya konsekuensi la ilaha maujuda illallah. Tidak ada Tuhan yang wujud kecuali Allah. Jadi orang yang bersyahadat, syahadat tauhidnya itu menghendaki dia bersihkan hati dari segala macam Tuhan. Meskipun dalam realitas ketemu dengan miliaran orang menganggap A sebagai Tuhan, di mana-mana dia dipuja sebagai Tuhan, tapi orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kalau A itu bukan Allah, maka dia bukan Tuhan. Pastikan kalau A itu bukan Allah, maka A itu bukan Tuhan. Meskipun orang yang memuja dia sebagai Tuhan itu jumlahnya miliaran. Ini konsekuensi yang pertama. Jangan pakai abu-abu. Ya Tuhan itu memang banyak. Kalau kita pakai yang ini aja, yang situ pakai yang sana. Udah, yang lain bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, pasti makhluk. Gak usah nanya. Kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah, kalau bukan Allah maka pasti bukan Tuhan. Asyhadu itu kan aku menyaksikan, maknanya itu jelas tanpa ada ragu-ragu. Kau lihat sendiri? Iya, saya lihat sendiri, itu menyaksikan. Tapi kalau cuma dengar-dengar jari ini, itu belum asyhadu. Asyhadu nyatakan sudah itu mantap. Di dalam Quran ada gambaran kalau di dunia ini, di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, la fasadata,
pasti bumi dan langit ini akan rusak, akan hancur. Kenapa? Karena Tuhan itu absolut. Tuhan itu mutlak. Mutlak itu kalau bahasa sehari-harinya semau gue. Allah itu fa'alul lima yurid, dia ngerjakan apa yang dia kehendaki. Itu Allah, tak tergantung pada siapa-siapa. Semua tergantung pada dia. Dia tidak tergantung pada yang lain. Yahkumu ma yurid, dia menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya, bukan karena kehendak yang lain. Itu baru Tuhan. Kalau Tuhan masih pakai tergantung pada yang lain, itu Tuhan apa ya? Kalau masih butuh, ya. Allah itu tidak butuh, ya. Waniyun anil alamin, Allah itu tidak butuh pada alam semesta ini. Artinya, andai semua manusia di bumi ini kafir, itu kekuasaan Allah tidak berkurang. Nah, apalagi dunia ini kecil. Bumi ini kalau diletakkan di dalam alam semesta, bumi itu kalau sama Kiai Bisri Mustafa Bisri, ya, itu digambarkan seperti satu butir kacang hijau. Jadi kalau bumi ini kan berada di sistem matahari. Matahari kita itu berada di sebuah galaksi. Ya. Galaksi itu himpunan bintang-bintang yang jumlahnya miliaran. Ya. Salah satunya matahari. Itu yang paling dekat ke bumi kita, itu matahari itu bintang yang paling dekat. Bintang yang lebih jauh lagi, itu kita kalau menuju matahari itu dengan menggunakan kendaraan secepat cahaya 8 menit nyampe. PP ya seperempat jam. Tapi kalau mau ke matahari yang kedua, yang paling dekat, yang kedua dari bumi, itu butuh waktu 4 tahun. Berangkat sampai sana, balik kembali ke sini, anaknya yang daftar di perguruan tinggi itu sudah wisuda, sudah S2. Itu kalau ada kendaraan yang bisa mencapai sana. Kalau Allah kehendaki bisa. Kanjeng Rasul itu terabas semua itu, ya, sampai ke Sidrat Al-Muntaha, ya. Itu Allah yang menjalankan, ya. Kalau jalan sendiri, ya, sampai sekarang orang yang bisa mendarat itu baru di bulan, ya. Bulan itu hanya 360.000 sekian jaraknya, dan dia memang satelit bumi, dia mengikuti bumi, ya. Itu kalau digambarkan galaksi Bima Sakti itu sebesar benua Amerika, maka matahari kita itu seperti bola voli ditaruh di benua Amerika itu. Terus bumi kita itu seperti itu tadi, seperti kacang hijau ditaruh di benua Amerika. Kecil sekali. Di situ ada masjid ini Al-Hikmah, ada kampus UIN, ada RSI, ada bandara, ada restoran, ada jalan raya, ada pesawat terbang, ada kapal induk. Yang kecil itu. Jadi kekuasaan Allah itu luar biasa. Tidak ada artinya makhluk di kacang hijau itu kemudian semuanya kafir. Enggak akan mengurangi sama sekali kekuasaan Allah.
Tidak ada yang wujud kecuali Dia. Itu nomor satu. Ya. Jangan sampai masih ada hal-hal lain yang mengotori syahadat tauhid. Kemudian konsekuensi yang kedua, ini yang terus istiqomah harus lurus. Ya. Oleh karena Tuhan yang wujud itu hanya Allah, maka hanya Dia yang berhak menerima ibadah. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Ada banyak perintah-perintah yang hadir. Mungkin perintah orang tua, mungkin perintah Pak Lurah, mungkin perintah presiden, atau mungkin perintah diri sendiri. Itu orang yang sudah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, maka semua perintah tidak boleh ditaati kecuali itu berselaras dengan perintah Allah. Itu baru istiqomah. Baru jalannya lurus. Terminal 1 nyambung ke terminal 2. Terminal 1 tidak ada Tuhan yang wujud kecuali Allah. Terminal 2 Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini lurus. Ya. Kalau tidak, dia tidak istiqomah. Iblis menjadi contoh makhluk yang tidak istiqomah. Apakah iblis tidak tahu kalau tidak ada Tuhan selain Allah? Oh, tahu. Iblis tahu. Ya. Bahkan dia berdialog dengan Allah. Tapi dia tidak istiqomah. Begitu diperintah, usjudu li Adama. Sujudlah kalian kepada Adam. Iblis itu aba wastakbaro. Dia menolak dan menyombongkan diri. Siapa yang ditaati oleh iblis? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jadi kesombongan dirinya itu yang dia taati. Dia bilang, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Tahu kalau yang cipta dia itu adalah Allah. Sadar. Tapi dia merasa aku lebih baik. Khalaqtahu min tin, Adam engkau ciptakan dari tanah. Unsur api lebih baik dari unsur tanah. Maka dia menolak untuk sujud api, nolak untuk sujud pada tanah, walaupun yang merintah itu adalah itu yang menciptakan api dan menciptakan tanah. Itu namanya sombong. Sombong itu batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Jadi kalau kita berada maksud bener, enggak wis, pokoknya enggak mau, itu posisinya sombong kita itu. Sombong yang kedua adalah melecehkan orang lain. Jadi sombong itu bukan bajunya bagus, enggak. Sombong itu kalau melecehkan orang sama enggak mau menerima yang benar. Itu sombong. Dan kadang orang diberitahu, loh kalau mau ke Bonsari itu lewat sini Pak. Kalau lewat situ nanti Bapak itu ke Suramadu. Enggak wis. Itu sombong. Ya. Diberitahu yang benar, dia tetap enggak mau. Itu sombong. Dan itu iblis. Ya.
Nah, kita makhluk yang ada unsur-unsur iblisnya juga, ya, yang datang terakhir ini. Yang kedua, letakkan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kita beribadah itu maknanya kita siap menjadi subordinasi dari Allah, menjadi bawahan Allah, menjadi hambanya Allah. Sekali-sekali mungkin kita tergelincir, ya. Nah, itu Nabi menggambarkan tergelincir itu iman sedang pergi, ya. Kalau kita tergelincir, iman sedang kosong, sedang melayang. Kata Nabi, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'minun. Orang berzina itu tidak akan berzina kalau ketika dia berzina itu dia mukmin. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Orang tidaklah mencuri kalau pada saat mencuri dia mukmin. Itu maknanya ketika dia mencuri, imannya sedang melayang. Dia sedang memilih untuk menaati kepentingan dirinya. Walaupun dia tahu Allah berlawanan dengan kepentingan Allah. Allah menghendaki kamu tidak nyolong, dirimu menghendaki nyolong, dan kamu memilih untuk taat pada dirimu sendiri. Itu namanya ittakhadha ilahahu hawa, mengambil pangeran hawa nafsunya. Tapi Allah yang maha yang maha rahman, maha rahim, at-tawwab, maha penerima taubat, yang maha halim, yang maha santun, itu menyediakan pintu yang lebar. Kalau kamu tergelincir, ayo balik. Baliknya itu gampang, tidak sulit balik kepada Allah itu. Tidak sulit. Dzakarullah, ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu kemudian istighfar, memohon ampun. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak terus menerus dalam kekeliruan itu padahal dia tahu. Artinya kalau tahu salah tidak usah sampai nginep, segera istighfar, segera balik. Kalau masih terus engko ae lewes tuwek aku tak tobat. Itu bukan tobat itu. Itu bukan orang bertakwa itu. Iya, lek matinya pada saat dia sudah bisa tobat. Karena mati itu kan semau gue. Ya. Kita tidak terus campur blas. Ya. Nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba berakhir. Nah, kalau berakhirnya pas sujud seperti Prof. Seuladi Permono, wah itu ya jelas tanda-tanda lahirnya itu husnul khotimah. Kalau pas sedang maksiat, ya. Itu yang kedua. Tidak ada Tuhan yang terminal kedua lurus, karena yang Tuhan yang wujud hanya Allah. Maka yang berhak menerima ibadah, yang berhak diibadahi hanya Allah. Terminal ketiga, la ilaha matluba illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk dimintai petunjuk dan pertolongan kecuali Allah. Nah, kita beribadah itu mintanya itu kepada Allah. Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk dapat mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk mengabdi dengan baik kepadamu. Jadi mintanya itu juga kepada Allah. Cara yang digunakan cara pakai petunjuk
Allah. Jangan pakai cara-cara yang lain. Kalau pakai hukum Islam, nanti saya cuma dapat sekian ini warisan ini. Udahlah saya pakai hukum adat aja. Nah ini sudah memilih cara pihak lain. Pilihlah cara Allah. Soal dapat sedikit dapat banyak itu kan cuma satu jalur. Yang namanya warisan itu hanya satu pintu. Pintu rezeki Allah itu setidaknya ada 4. Dulu yang pernah disinggung dalam kajian dulu, 1, ihrazul mubahat, benda-benda mubah yang ada di bumi ini, silakan dieksekusi, dikuasai, ya. Angin kuasai, masukkan kompresor, ya itu milik kamu, ya. Bahkan sampah itu yang sudah dibuang oleh orang diambil, dipulung, lalu dikumpulkan, itu jadi milik yang ini, walaupun berasal dari tempat-tempat sampah orang-orang itu, karena dia sudah menguasai. Bahkan ada pemuda dari Jerman yang kesini itu ngurus sampah. Sampah yang diurus adalah sampah di sungai. Dia bikin alat untuk agar sampah itu berhenti di situ, nanti diambil, lalu dipilih yang plastik mana, yang ini mana. Habis itu dipres, setor jadi duit. Anak muda dari Jerman kerja dengan kalau tidak 6 orang anak-anak Indonesia membersihkan sungai dengan memanfaatkan sampahnya. Jadi jangan ragu urusan rezeki, ya. Jangan sampai kalau bagi agama ucul lagi nggak oleh ngentit kok. Ini kan ono restu, atasan oleh, ini oleh, ya. Sekarang yang lagi ribut itu kan urusan ngentit itu, ya, yang sedang dikejar oleh KPK. Nah itu hanya urusan apes saja, tapi kalau di hadapan Allah tidak ada yang lolos, ya. Tidak ada yang lolos. Jadi yang ketiga, mintalah kepada Allah. Caranya pakai cara Allah. Pakai cara yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Ada cara-cara yang ketat, ada cara-cara yang longgar. Saya singgung lagi nih. Kalau yang ketat, yang sudah ditentukan oleh Allah, lakukan sesuai itu. Waktunya sudah ditentukan, lakukan pada waktu itu. Caranya ditentukan, lakukan dengan cara itu. Tempatnya ditentukan, lakukan di tempat itu. Titik. Ini contohnya yang 3 ini saya baru dapat haji aja. Haji itu 3 sudah Allah tentukan. Tempatnya harus ke Baitullah. Waktunya harus di musim haji. Caranya pakai manasik yang diajarkan Nabi. Titik. Nggak ada haji model kedua, karena semua sudah diambil. Tapi kalau ada yang oleh Allah dilonggarkan, dilepas, waktunya tidak ditentukan, maknanya kamu boleh lakukan kapan saja. Ada sholat mutlak, ya, sholat sunnah mutlaqah. Itu sholat sunnah yang dari sudut waktu kapan aja, pokoknya jangan pas waktu yang haram. Rokaatnya mau berapa aja, ya, mau berapa aja. Itu tidak pakai cara baru, memang itu dilepas, ya. Tapi cara sholatnya tetap cara yang diadakan Nabi. Soal jumlahnya itu terserah, ya. Nganggur-nganggur sholat, ambil wudhu sholat. Kalau sudah dilepas semuanya,
Seperti zikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Setelah sholat zikirlah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wala junubikum, atau kamu tidur, silakan. Artinya itu boleh dengan cara apa aja. Habis sholat di rumah terus rebahan, zikir. Habis sholat kemudian berdiri jalan, silakan sambil zikir. Sebab kalau zikir itu hilang, nanti ada apa berjalan, kita bisa jualan tidak zikir kepada Allah, bisa sambil tipu-tipu ya. Jadi pakai cara Allah, jangan pakai cara yang lain. Oke. Kemudian konsekuensi yang keempat, la ilaha maqsuda illallah. Tidak ada Tuhan yang dituju dalam segenap aktivitas ibadah kecuali Allah. Itu lurus ini. Dan yang wujud hanya Allah, dia yang berhak diibadahi, maka siap beribadah kepada Allah. Kemudian caranya menggunakan cara Allah, itu dilakukan untuk Allah. Kita kalau secara lisan sudah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini cerminan istiqomah itu. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, termasuk ibadah 9 itu, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, itu untuk Allah. Ini sudah lisan sudah oke, tinggal konsisten dengan pernyataan ini ya. Sekali waktu keliru, ya segera balik. Sekali waktu tergelincir, iya segera kembali ya. Karena manusia itu adalah makhluk pembuat dosa, maka agar selamat kita diperintah untuk saling tawasau, saling mengingatkan. Jangan merasa paling benar nyalahkan orang lain, lalu kemudian mengkafir-kafirkan orang ya, mencelakakan orang. Yang ada itu, ayo kalau mau selamat itu berjamaah bareng-bareng, saling berwasiat dengan kesabaran dan dengan kebenaran. Oke, saya kira itu yang penting. Jadi intinya syahadat tauhid itu harus mengejawantah lurus ya, dalam keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain yang wujud kecuali Allah. Siap untuk mengabdi hanya kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah, gunakan aturan Allah, dan itu dilakukan untuk Allah. Oke, saya kira itu. Sebelum diakhiri, ada yang ingin dikemukakan, silakan kalau ada. Oke, silakan Pak. Dan yang kedua, ada orang yang berikrar dengan syahadat, namun perilakunya setelah bersyahadat tidak konsekuen, tidak melakukan seperti apa yang dijelaskan pada tulisan ini. Di antara kedua itu, mana yang lebih berhak jika akhir ayatnya tiba, mana yang lebih berhak untuk kita perlakukan sebagai seorang yang beriman? Baik. Satu orang syahadat sembunyikan dan kelakuannya tidak mencerminkan kalau dia bersyahadat. Tapi bersyahadat, cuma yang kedua syahadatnya ditampakkan tapi sama dia tidak konsisten.
mana yang berhak untuk diperlakukan secara Islam? Yang menampakkan itu, yang menampakkan syahadatnya. Karena Nabi kan menjamin itu, kalau itu kebawa sampai wafat, sampai akhir hayat dia masih tetap tidak menyatakan keluar dari Islam, dia nanti akan masuk surga. Tapi masuk loh ya, bukan artinya penghuni surga. Kalau penghuni surga itu semenjak semula dia sudah ke situ. Tapi kalau masuk, semua dihitung dulu. Ujungnya nanti kalau semua sudah mendapatkan dosa-dosanya sudah impas dengan siksanya, baru dia kemudian karena ada iman di hatinya, itu dia nanti ujungnya juga ke surga. Ya nyampe juga ke Jakarta, tapi di jalan bolak-balik mobilnya mogok, harus ini. Tapi juga nyampe juga. Ada yang orang begitu bulat langsung nyampe. Jadi itu yang kedua. Kalau yang pertama barang tidak ada yang tahu. Ada iman di hatinya, tapi dia tidak menyatakan. Secara sosial orang sekitar tidak bisa memperlakukan dia apa. Bukti-bukti realnya nggak ada. Bukti realnya nggak ada. Tapi kalau yang satu masih bersyahadat, walaupun dia tidak, amalannya tidak konsisten dengan imannya. Jadi yang itu diperlakukan oleh sekitar secara perlakuannya secara Islam, ya. Begitu Pak? Jadi selama dia tidak syirik masih punya iman. Iyalah. Iya, selama dia tidak punya anggapan ada Tuhan yang lain, tapi dia hanya tidak mampu untuk memenuhi konsekuensi dari tuntutan imannya, ya. Bukan karena menentang, tapi karena males, karena pokoknya bukan karena menentang. Kalau menentang itu murtad. Misalnya menentang begini, kamu kok tidak sholat? Kok sholat gak wajib? Ini dia sudah mulai menentang. Kamu kok tidak bayar zakat? Apa? Zakat kan hanya untuk Muhammad aja. Nggak mau saya ngasih upeti ke Muhammad. Itu murtad. Dia tetap mengakoni sholat itu wajib, fardu. Tapi aku kaiso melawan males hurung iso. Jadi dia sadar kalau dia itu berarti dia masih berada di dalam iman. Hanya belum mampu nyonggo awake dhewe agar berada di jalur istiqomah, ya, gitu. Jadi dulu kenapa yang bangkang zakat itu diperangi? Yaitu karena dia menafikan zakat, dianggap tidak ada. Itu hanya upeti aja buat Muhammad. Muhammad wafat, sudah selesai. Itu diperangi dulu. Sedangkan yang tetap melaksanakan kewajiban berzakat, karena Muhammad itu hanya diperintah untuk memungut, sekarang sudah ada penggantinya, ya bayar pada penggantinya. Jadi kata Abu Bakar, orang yang dulu bayar zakatnya kepada Muhammad, sekarang menolak untuk menyerahkannya kepadaku, lauqatilannahum, aku akan perangi mereka. Itu perbuatan orang murtad, ya. Kalau murtad udah berarti dia keluar. Oke, saya kira cukup. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.